Fikih ini artinya maknanya itu pemahaman. Masih Maud alaihi salatu wassalam yang beliau tentu gali juga dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah maupun sabda-sabda yang mulia Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Senang sekali kami bisa ditemani Anda sekalian. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Saya Arif Abdul Hai, dan seperti biasa kita telah ditemani oleh narasumber kita, yakni Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid, yang telah hadir bersama kita di studio. Kita akan sapa beliau, dan pada episode kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa ajukan, yang secara khusus saya garis bawahi berkenan dengan zakat. Kita sapa beliau dan kita akan paparkan materi secara umum, pertanyaan-pertanyaan, dan kita akan masuk pada tanya jawab kita. Assalamualaikum Pak, sehat Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Berjumpa kembali Pak, tapi di sini saya beritahukan bahwasanya kita agak bergeser sedikit dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Ini berkenan tentang zakat Pak, subbab lain dari fikih yaitu berkenan dengan zakat. Kita memiliki beberapa pertanyaan dan insya Allah waktunya cukup Pak. Ada 4 pertanyaan, alangkah baiknya kita langsung saja masuk pada pertanyaan kita Pak. Yang pertama ini masih berkaitan dengan zakat mal. Apakah itu zakat mal Pak? Ya. Zakat mal dari segi bahasa zakat, ya zakat mal artinya harta ya. Jadi zakat harta. Zakat ini termasuk salah satu rukun Islam. Jadi memang kita akui di jemaat juga pada umumnya masih kurang pengetahuan tentang zakat mal atau masih kurang perhatian kepada zakat mal ini, karena memang materi-materi zakat ini agak kurang kita sampaikan. Materi maksudnya detailnya, ya, bagaimana zakat emas dan zakat uang, zakat tanah, zakat perdagangan dan sebagainya. Nah, nanti mungkin kita akan bahas tentang hal ini. Namun di pertemuan awal kita tentang zakat ini, saya ingin menggarisbawahi dahulu bahwa zakat ini adalah mali ibadat. Jadi pengorbanan harta, gitu. Ibadah harta, ibadah yang dilakukan dengan cara pengorbanan harta. Dan dasarnya adalah ayat-ayat suci Al-Quran sendiri. Yang pertama di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang tanda seorang muttaqi itu adalah salah satunya wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka meninfakkannya. Mereka berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini sebetulnya umum. Jadi ini berkenaan dengan infak fisabilillah, mengorbankan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak macamnya, bisa sedekah, zakat, candah dan sebagainya. Nah, namun karena kita membahas tentang zakat, maka ayat ini kita pakai untuk salah satu dalil awal berkaitan dengan zakat itu sendiri. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang tanda seorang muttaqi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa seorang muttaqi itu menafkahkan atau menginfakkan, memberikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala apa-apa yang direzekikan kepada mereka. Nah, di dalam hal ini adalah rezeki dalam bentuk harta, di dalam bentuk mal. Nah, kemudian di surat lain Rasulullah SAW di surah At-Taubah ayat 103, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengambil zakat, untuk memungut zakat dari orang-orang yang beriman. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Nah, khudz min amwalihim, ambillah dari harta-harta mereka, shadaqatan, sedekah. Sedekah yang macam apa? Tutahhiruhum, yang membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, sedekah yang mensucikan mereka. Jadi tujuan dari sedekah di sini, maksud yang diambil, yang diperintahkan khusus ini adalah sedekah yang bisa mensucikan mereka, yang bisa membersihkan mereka. Nah, dari sinilah dalil awal secara khusus tentang zakat, wa tuzakkihim biha, dari kata zakat itu. Nah, tuzakkihim biha maksudnya di sini membersihkan mereka atau mensucikan mereka, ini adalah mensucikan harta mereka. Jadi sebagaimana ayat yang pertama tadi, apa-apa yang diberikan kepada mereka, direzekikan kepada mereka itu tuzakkihim, sucikan mereka, sucikan harta yang diberikan kepada mereka itu dengan cara memungut zakat dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada di dalam Islam gitu. Jadi zakat ini wajib hukumnya, salah satu
poin di dalam rukun Islam, salah satu rukun di dalam rukun Islam wajib hukumnya, tetapi ada syarat-syaratnya. Mungkin dalam pertemuan ini kita akan bahas tentang syarat-syarat siapa saja yang wajib bayar zakat, siapa yang tidak. Nah, kemudian lebih lanjut lagi di dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Tu'khadhu min aghniyaihim, ambillah zakat ini. Zakat ini diambil dari orang-orang kaya dari antara mereka, min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Turaddu kemudian dikembalikan kepada orang-orang yang miskin, yang fuqara, yang fakir dari antara mereka. Nah, ini lebih jelas lagi tentang zakat ini diambil dari siapa. Kalau ayat-ayat yang sebelumnya kan umum, ya kan? Khuz min amwalihim, ambillah dari harta mereka. Mereka di sini maksudnya siapa? Aghniyaihim. Min aghniyaihim, dari antara orang-orang yang kaya. Kemudian tujuannya untuk siapa? Wa turaddu ila fuqaraihim, dan dikembalikan kepada orang-orang yang fakir, orang-orang yang membutuhkan, begitu. Nah, tujuannya tadi seperti yang sudah saya sampaikan adalah menciptakan keseimbangan di dalam masyarakat. Jadi harta itu diambil dari orang kaya, kemudian dikembalikan kepada orang-orang yang miskin. Tujuannya supaya masyarakat ini, keadaan ekonomi di dalam masyarakat bisa seimbang. Jadi tidak ada orang yang terlalu kaya menumpuk harta dan sebagainya, dan juga tidak ada orang yang terlalu miskin sehingga bisa mengalami kelaparan dan sebagainya. Inilah maksud, salah satu maksud terbesar nizam zakat dalam Islam ini. Nah, kemudian yang kedua maksudnya adalah supaya orang-orang kaya ini memahami bahwa di dalam harta mereka itu sesungguhnya ada hak orang lain. Ada hak orang-orang yang membutuhkan, ada hak orang-orang yang memerlukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Wa fi amwalihim, dan di dalam harta-harta mereka itu hakun, ada hak, lis-sa'ili, bagi orang-orang yang meminta-minta, wal mahrum, dan orang-orang yang mahrum dari harta, yang mahrum dari mal, begitu. Nah, jadi tujuannya adalah tadi supaya orang-orang yang kaya ini memahami bahwa sebetulnya rezeki apa saja yang mereka peroleh dari Allah Subhanahu wa taala itu ada hak untuk orang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dengan memberikan zakat mal ini kepada orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, ini bisa menimbulkan perasaan, bisa menimbulkan spirit, bisa menimbulkan suatu jazbah di dalam hati orang miskin, hati orang yang membutuhkan yang dibantu tadi itu, untuk mendoakan orang-orang yang membayar zakat itu sendiri, bahwa ya Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, tambahkanlah rezeki orang ini, sucikanlah mereka, karena berkat mereka membayar zakat, kami orang-orang yang membutuhkan ini bisa terbantu. Nah, jadi ini juga menciptakan saling kasih sayang, saling cinta, saling mendoakan satu sama lain, sehingga tujuan Islam itu sendiri yang salah satunya adalah menciptakan suatu kecintaan antara umat, di antara umat itu tercapai, begitu. Nah, ini maksud-maksud besar secara umum nizam zakat di dalam Islam, gitu. Jadi memang zakat ini merupakan sebuah poin utama dalam rukun Islam. Juga kita lihat bahwa ada esensi, ada kepentingan di dalam zakat itu, ya Pak, sehingga menciptakan kemerataan sosial, menyadarkan orang-orang itu bahwa di dalamnya haknya itu, dalam hartanya masih terdapat hak-hak orang lain. Dan juga di dalam zakat juga kita diharuskan membayar sesuai nisabnya. Mungkin kita akan bahas pada pertanyaan berikutnya, Pak. Selanjutnya yaitu berkenaan dengan apa perbedaan antara zakat mal dan pajak penghasilan, Pak? Ya, ini pertanyaan yang cukup menarik juga. Kan zakat ini kadang-kadang orang mengartikan bahwa semacam pajak juga, semacam pajak penghasilan, dari penghasilan. Tapi antara zakat dan pajak penghasilan ini dari segi esensinya, dari segi niat dan sebagainya itu berbeda. Nah, ini saya ingin sampaikan beberapa poin-poin perbedaan antara zakat mal dengan pajak penghasilan itu sendiri, sehingga nanti pemirsa bisa membedakan sendiri. Oh, betapa indahnya nizam zakat yang disampaikan oleh Islam, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang zakat itu sendiri, zakat mal itu sebagaimana sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa arti dasar dari kata zakat itu sendiri adalah mensucikan. Tentu seseorang yang membayar zakat, dia berniat
dia beriradah supaya Allah Subhanahu wa taala mensucikannya, mensucikan hartanya. Ini niat seorang pembayar zakat. Jadi niatnya adalah untuk beribadah. Kemudian yang kedua, orang-orang yang berzakat ini berniat untuk supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari menumpuk harta. Di salah satu tujuan besar zakat inilah supaya harta itu tidak tertumpuk di satu tempat begitu. Nah, ini niat yang mulia di dalam seorang yang membayar zakat. Bagaimana caranya mensucikan hartanya itu tadi? Apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya itu memahami bahwa di situ ada hak orang lain, ada hak orang-orang yang membutuhkan, kemudian mengeluarkannya demi kepentingan orang-orang yang membutuhkan. Niatnya apa? Untuk meraih berkat-berkat, untuk meraih karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang pembayar zakat itu berniat untuk memberikan kehidupan yang layak bagi orang-orang yang membutuhkan. Ini sangat berbeda dengan income tax. Nanti income tax nanti kita akan bahas dalam penjelasan selanjutnya. Kemudian seorang pembayar zakat itu membuka jalan untuk kemajuan ekonominya, untuk kemajuan bisnisnya kalau dia berbisnis begitu. Karena dengan membayar zakat itu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat ini disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin tuzakkihim itu salah satu artinya juga melipat gandakan juga. Jadi dengan membayar zakat itu kita yakin karena rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana wa mimma razaqnahum. Rezeki itu adalah dari kami, ya kan? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang hamba memberikan bagian Allah Subhanahu wa taala dari rezeki yang diberikan kepadanya itu, dia sudah menyiapkan jalan, menyiapkan sarana untuk penjagaan bagi hartanya itu sendiri, untuk penjagaan bagi status ekonominya si pembayar zakat itu sendiri. Kemudian lebih luas lagi seorang pembayar zakat itu memberikan zakat untuk memberikan sumbangsih kepada negara. Kenapa saya bisa katakan memberikan sumbangsih kepada negara? Dimanapun negara-negara berkembang terutama, masalah yang dihadapi adalah bagaimana supaya mengentaskan kemiskinan. Nah, secara umum nizam zakat ini sebetulnya membantu pemerintah. Di adanya nizam zakat yang terkelola dengan baik, itu akan bisa mengentaskan kemiskinan juga. Nah, selanjutnya seorang muslim memberi zakat itu adalah dengan niat ibadah secara sukarela atau dengan senang hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ juga tersimpan suatu spirit bersyukur, bahwa bersyukur akan nikmat-nikmat, bersyukur akan ihsan-ihsan, akan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, itu. Ini tentang zakat, betapa indahnya begitu seorang pemberi zakat yang sebenarnya itu dia tidak terpaksa, tetapi dengan memberi zakat dia memiliki keyakinan yang penuh seperti yang saya sampaikan poin-poin di atas tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menambahkan, yang akan mensucikan hartanya, ya kan? Kemudian dengan dia memberi zakat ini dia akan menciptakan juga kehidupan yang layak untuk orang-orang yang membutuhkan. Namun sementara itu di dalam pajak penghasilan ini spirit-spirit ibadah, spirit-spirit bersyukur, ya kan, spirit membantu orang lain ini tidak pada suatu batas tertentu tidak ada begitu. Di orang pembayar pajak biasanya hanya kewajiban saja, karena wajib membayar pajak diwajibkan pemerintah. Nah, itulah sebabnya kalau kita lihat dalam nizam ekonomi yang ada di dunia ini, orang-orang berusaha untuk menggelapkan pajak, berusaha untuk mencari-cari helah, mencari-cari alasan sebagaimana dia bisa selamat dari untuk tidak membayar pajak begitu. Nah, kemudian juga di dalam nizam pajak ini yang paling kentara perbedaannya dengan nizam zakat adalah presentasinya. Presentasi pajak itu ditentukan oleh siapa? Oleh manusia, oleh pemerintah yang notabene-nya adalah seorang manusia. Nah, manusia itu bukan alimul ghaib. Manusia itu bukan maha mengetahui yang gaib, maha mengetahui segala sesuatu. Sehingga di dalam apapun hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia, pasti ada cacatnya, pasti ada kekurangannya. Nah, oleh karena itu di dalam nizam pajak ini terkadang ada peluang, ada kemungkinan adanya ketidakadilan begitu. Nah, sementara di dalam nizam zakat yang membuat adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengatur segala sesuatu, Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, sehingga dari sunnatullah kita perhatikan dari sejarah, dari semenjak awal adanya
hukum Allah di dunia ini, kita perhatikan bahwa hukum apapun yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada cacatnya. Nah, begitu juga di dalam nizam zakat ini. Kemudian di dalam income tax ini memungkinkan munculnya ketidakpercayaan, ya, ketidakjujuran antara kedua belah pihak, baik pemungut zakat atau orang yang pemungut pajak atau orang yang membayar pajak itu sendiri. Jadi munculkan kecurigaan, oh orang ini sudah bayar pajak atau belum, sesuai atau tidak sesuai dengan penghasilannya atau tidak. Nah, ini sangat berbeda dengan zakat itu tadi. Nah, kemudian perbedaan yang mencolok lagi adalah zakat ini diambil dari keuntungan suatu usaha atau dari harta yang menumpuk. Jadi bukan hanya dari bisnis saja, tapi tabungan pun kalau memenuhi nisab dan hisabnya, maka dia harus dibayarkan zakatnya, ya. Nah, sehingga modal itu berputar, uang itu berputar. Nah, dengan perputaran uang itu otomatis ekonomi juga berputar. Nah, ini juga membantu lancarnya ekonomi dalam suatu negara kalau kita berbicara zakat secara umum begitu. Nah, sedangkan pajak ini diambil hanya dari penghasilan begitu. Jadi hanya sebatas penghasilan, bukan dari modal. Jadi, nah, kalau begitu peredaran uang akan terhambat, akan sedikit peredaran uang. Dan inilah yang membuat terciptanya kaum kapitalis, ya kan? Penumpukan uang di satu orang begitu. Karena yang dibayarkan hanya adalah penghasilan saja, tetapi ketika seseorang itu menumpuk uangnya, itu tidak dikenakan pajak, ya kan? Tidak ada pajak bagi orang yang menumpuk uang, malah orang yang menumpuk uang di bank dapat bunga malahan, bukan membayar pajak begitu. Nah, itu tadi. Nah, itulah sebabnya di dalam Islam ini diajarkan untuk membayar zakat begitu. Nah, kalau kita lihat sejarah Islam di awal gitu ya, zakat mal yang diperoleh oleh Islam ketika itu melalui nizam khilafat, bagaimana bisa betul-betul mensejahterakan masyarakat di masa itu. Nah, ini perbedaan antara income tax dan zakat. Satu hal yang sangat menarik yang saya garis bawahi berkenan dengan zakat ini, bahwasanya Islam mengajarkan kesamarataan, itu baik pun kedudukan sosial dalam masyarakat juga dalam harta, ya Pak. Jadi sekurang-kurangnya melalui zakat ini memberikan kehidupan pada orang lain yang notabene mungkin fakir atau miskin, tetapi pada tingkat yang lebih jauh bisa menghidupkan ekonomi di antara masyarakat muslim secara khusus waktu itu. Begitu ya Pak. Dan juga pun bisa memberikan kepada negara sumbangsih yang cukup besar juga jika nizam zakat ini memang benar-benar ditegakkan. Selanjutnya Pak, ini berkenaan dengan pembayar zakat. Apakah pembayar zakat boleh menyalurkan langsung zakatnya Pak? Ya, sebelumnya ada yang memahami bahwa zakat mal itu boleh disalurkan secara langsung. Nah, ini menarik ini. Di dalam edaran Huzur yang terakhir, kalau saya nggak salah bulan Mei 2020, di sana Huzur menyampaikan, Huzur maksudnya Khalifatul Masih, Khalifah Islam yang kelima dari Khalifatul Masih Al-Khamis, Idlatul bin Nasrul Aziz, menyampaikan bahwa zakat itu 100% adalah hak pusat, diberikan kepada pusat. Yani pusat di sini maksudnya ke London gitu. Diberikan ke situ. Jadi tidak ada jemaat lokal atau jemaat suatu negara yang boleh menggunakan uang zakat di negaranya atau di jemaatnya tanpa ada seizin Huzur, seizin pusat begitu. Ini poin penting gitu. Kemudian tidak ada juga seorang pembayar zakat pun yang bisa langsung memberikan uang zakatnya kepada tetangganya, kepada keluarganya. Kadang-kadang ada orang yang bilang, beberapa hari yang lalu ada yang tanya saya juga, bahwa zakat ada anggota yang ingin berzakat, tetapi dia ingin memberikan kepada keluarganya membutuhkan dan sebagainya. Nah, itu Huzur menyampaikan tidak boleh seperti itu, tidak boleh seseorang langsung memberikan uang zakatnya. Nah, kalaupun ada keluarga yang membutuhkan, dia melihat ada keluarganya yang membutuhkan, kemudian dia ingin membayar zakat, maka tulislah surat kepada khalifah, kepada Huzur, bahwa Huzur sampaikan, ini saya membayar zakat, keluarga saya ada yang membutuhkan. Nah, orang itu nanti bisa saja diberikan bantuan dari zakat, tetapi diberikan secara nizam jemaat. Gitu. Nah, ini ada hikmah yang cukup mendalam juga di sini. Jadi kalau seseorang langsung memberikan bantuan zakatnya kepada orang lain, satu, orang yang menerima zakat belum tentu dia
merasa kadang-kadang dia merasa enggan, merasa malu, oh saya dibantu dan sebagainya. Tetapi kalau ini diberikan oleh jemaat, tentu tidak ada perasaan-perasaan seperti itu. Dan juga orang pemberi zakat ini, yang namanya manusia ini, kalau setan itu kan kapan saja ada. Kalau ada masalah-masalah sedikit, oh dulu saya beri kamu zakat, dulu saya bantu kamu. Jadi kebaikan itu, ihsan itu diingat-ingat gitu. Diingat-ingatkan kembali kalau ada masalah sedikit saja. Nah ini kalau kita melalui nizam jemaat, seseorang tetangga kita atau orang yang kita kenal, atau kerabat kita, keluarga kita, ketika diberikan bantuan oleh jemaat, kalau meskipun itu uangnya dari kita, zakat kita, tetapi diberi bantuan secara nizami, tidak ada peluang itu tadi, yang 2 poin yang saya sampaikan tadi itu. Nah memang di dalam fikih Ahmadiyah sendiri, fikih komite itu, saya baca bahwa dulu di dalam itu ditulis bahwa zakat ini bisa dibagikan langsung. Nah, tapi inilah keindahan berfikih dalam jemaat Ahmadiyah. Sering saya sampaikan bahwa fikih ini berkembang terus. Kita ini mengikuti zaman fikih itu. Terutama dalam jemaat kita mengikuti Khalifah Hewak. Jadi fikih kita yang paling otentik adalah apa yang disampaikan oleh Khalifah. Jadi kalau misalnya apa yang tertulis di buku-buku fikih sebelumnya bertentangan atau berbeda dengan Khalifah Hewak yang up to date begitu, maka yang kita pakai adalah Khalifah Hewak, Khalifah yang sekarang, yang ter up to date itu yang kita pakai. Nah makanya ini Huzur menyampaikan bahwa segala zakat ini harus disetor ke pusat, kalaupun ingin dibagikan itu harus seizin pusat. Dan ini juga ialah yang ada di dalam Islam di zaman awal, baik di zaman Rasulullah SAW, di zaman Abu Bakar, di zaman Hazrat Umar, zakat itu tersentralisasi sehingga nizamnya jelas, pembagiannya juga jelas, penggunaannya juga jelas, begitu. Jadi memang harus kita serahkan dulu sesuai dengan perintah Huzur, sabda Huzur, petunjuk Huzur pada Huzur Khalifah Hewak, bahwasanya zakat harus dikirimkan dulu ke pusat. Dengan banyak sekali hikmahnya ya Pak. Karena kadang kalau kita berinisiatif, memberikan secara sendiri, kadang tidak tepat. Kita tidak mengetahui mustahik, siapa yang berhak menerima zakat. Dan juga kita tidak mengetahui apakah orang-orang ini benar-benar berhak atau hanya nampak begitu saja. Sebenarnya kita masih memiliki pertanyaan Pak, singkat saja. Dalam hadis tertera bahwa para sayyid atau keturunan Rasulullah SAW tidak boleh menerima zakat. Bagaimana menurut Hazrat Masih Maud? Ya, itu sebelum menjawab pertanyaan ini sedikit saya sampaikan ada perbedaan antara zakat mal dengan zakat fitrah ya. Kadang-kadang orang rancu ya antara zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal ini yang seperti yang saya sampaikan tadi, zakat harta. Sementara zakat fitrah itu sadaqatul fitr, sedekah di hari raya Idul Fitri, dan itu memang dibagikan di jemaat lokal. Tapi kalau zakat mal ini harus ke pusat. Nah, kemudian yang pertanyaan ini bahwa dalam hadis Rasulullah SAW melarang bahwa zakat itu diberikan kepada keturunan beliau, kepada para sayyid begitu. Nah, Hazrat Masih Maud SAW menyampaikan bahwa memang dilarang begitu. Tetapi kalau misalnya ada seorang sayyid, ya, seorang keluarga Rasulullah SAW betul-betul membutuhkan, sehingga kelaparan demi kelaparan menimpanya, itu udah susah sekali gitu. Nah maka di sini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim, illa matturirtum ilaih, ya, kecuali kamu dalam keadaan terpaksa terhadapnya. Jadi kalau memang betul-betul terpaksa, maka silahkan saja untuk memberikan zakat kepada seorang sayyid. Tapi ini tidak umum gitu. Nah di dalam jemaat Ahmadiyah kita akan memiliki khalifah. Jadi kalau ada memang kita lihat seorang sayyid, seorang keturunan Rasulullah SAW seperti itu, maka kita harus minta izin ke khalifah. Jadi kalau di dalam jemaat Ahmadiyah ini, karena kita punya khalifah, untuk memberikan kepada sayyid ini harus seizin khalifah begitu. Nah sebetulnya kan untuk membantu orang ini bukan hanya dari zakat, bisa dari sedekah, ya kan? Atau kalau sayyid kan nggak terima sedekah, bisa membantu hadiah dan sebagainya, tidak harus dari zakat begitu. Tapi kalau memang betul harus dari zakat, maka harus seizin khalifah. Ya, Pak, menarik sekali, tapi dikarenakan waktu kita harus cukupkan Pak. Mungkin di pertemuan berikutnya kita akan membahas kembali lagi berkenan dengan zakat, siapa itu mustahik, siapa yang orang yang berhak menerima zakat, dan kapan zakat itu harus dibayar, hisab zakat, nisab zakat. Banyak sekali tentunya berkenan dengan zakat ini Pak. Terima kasih atas pemaparannya Pak. Kita cukupkan dulu sampai di sini Pak. Jazakumullah, semoga bermanfaat bagi kita semua Pak. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita perihal fikih pada episode kali ini. Insya Allah kita akan mengupas persoalan fikih lainnya pada episode berikutnya.
Jangan lupa untuk menyaksikan program-program MTA lainnya termasuk menyaksikan khutbah Zat Khalifatul Masih Al-Khamis Edatullah bin Nasril Hajiz hanya di MTA Indonesia. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar fikih atau ingin memberikan kritik dan saran, kirimkan pertanyaan Anda ke alamat email berikut ini dengan menyertakan tagar Tanya Jawab Fikih. Saya Arif Abdul Hai beserta kerabat kru yang bertugas mohon pamit undur diri, dan saya ingatkan kembali tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.